Uang digital saya bagi menjadi 3, ada yang mughattah, ada yang ghair mughattah, ada yang di backup, ada yang tidak di backup, dan ada yang bentuknya properti digital yang punya nilai meskipun dia bukan uang. Contohnya adalah pulsa. Nah, seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya buku, kurang lebih seperti ini hasil kesimpulan yang kita bahas. Uang digital di situ ada 2. Pertama, ada yang mughattah. Mughattah itu memiliki backup fiat money. Dan untuk jenis yang pertama yang mughattah, saya bagi lagi menjadi 2. Ada yang cakupannya luas, contohnya seperti e-money. Untuk jenis yang pertama ini, maka kita hukumi statusnya sebagaimana mata uang, sehingga berlaku status mata uang. Karena itu ketika dipertukarkan, dia harus memenuhi persyaratan pertukaran mata uang. Uang dengan satuan yang sama, misalnya sama-sama rupiah, di sana wajib tunai dan tidak boleh ada kelebihan, artinya sama kuantitas. Kemudian yang kedua, uang mughattah yang terbatas jangkauannya, seperti GoPay, T-Cash, OVO, dan yang lainnya. Yang ini disediakan oleh provider dan biasanya dia lebih terbatas penggunaannya. Kami menyimpulkan bahwa statusnya bukan uang karena dia tidak bisa digunakan secara umum sehingga tidak memenuhi sebagai standar definisi uang. Namun saldo itu dipahami sebagai simpanan. Dengan 2 pendapat yang mengerucut yang kemarin kita sampaikan, simpanan itu statusnya apa? Apakah statusnya utang ataukah wadiah? Ada khilaf di antara para ulama. Kemudian berikutnya adalah uang yang tidak mughattah. Yang tidak mughattah berarti dia tidak di backup oleh fiat money. Karena tidak memiliki underlying asset dan tidak memiliki nilai intrinsik sama sekali, serta tidak ada negara yang menjamin, maka kami lebih cenderung bahwa dia bukan uang dan tidak boleh ditransaksikan. Kenapa tidak boleh ditransaksikan? Penyebabnya adalah pengaruh fluktuasi yang sedemikian tidak bisa diprediksi dan fluktuasinya sangat besar. Sehingga ketika fluktuasinya besar, maka transaksi yang terjadi adalah transaksi gharar, sehingga masuk dalam larangan Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Kemudian bentuk yang ketiga adalah pulsa atau properti digital yang bernilai, yang dia punya manfaat. Jual beli properti seperti ini hukumnya boleh karena dia punya manfaat. Dan andai dia bisa dijadikan sebagai alat tukar, berarti yang terjadi adalah jual beli barter, jasa dengan jasa yang lain, dan jual beli barter hukumnya diperbolehkan selama mereka saling sepakat. Baik. Sementara satu lagi seperti voucher, kemudian ada kupon belanja yang baru saja kita bahas, karena ini bukan permasalahan digital, bukan masalah online ya. Maka ini tidak saya cantumkan di buku, tapi tadi kita bahas sebagai tambahan. Dan para ulama memahami bahwasanya bentuk-bentuk voucher seperti tadi statusnya adalah akadnya utang. Karena itu yang pertama yang perlu diperhatikan, tidak boleh membeli voucher dengan cara dicicil. Yang kedua, jika statusnya adalah utang, maka nilai yang tertera dengan uang yang diserahkan harus sepadan. Ya. Sehingga ketika membeli voucher 500.000, maka yang tertera di voucher itu juga harus 500.000. Wallahu ta'ala alam.